waktu Mbak Pujo datengin Pak Sutino di Tanjungan itu, yang PPJ itu, bangunan itu barak. Pak masih barak dulu. Barak itu artinya bangunan kayak los begitu dipakai rame-rame, bener ya? Oh, bukan pavilion ya? Bukan dari ini dari Papan. bukan dari Gribek, Mas. Oh, dari Geribik. Iya, dari Gribek itu ada kurang lebih Hmm. 1 tahun lah baru gedung-gedungnya bisa jadi Mbak Pujo biasanya itu jam 5 ke rumah. Itu terus ngobrol sampai kadang-kadang sampai jam 8 Mas, sampai mau besarin ini saya itu pakai lilin itu. Tapi ada meja kursinya ada. Ada. Pakai lilin. Nah, Belum Petromak belum ada. ada Petroma, cuma apa ya, Petroma kan biasanya untuk ini Mas, untuk ngelembur yang apa, nanam Deder. ya deder biasanya untuk lembur itu, jadi saya di barak pakai lilin itu. Makanya luar biasa lah kalau apa aku Waktu itu ya. Mbak Pujo itu luar biasa. Itu memang dulu ibu Mbak Puja Putri itu memang sering diajak bapak ke arah sana. Iya. Itu ngajar katekisasi. Oh gitu. Iya, memang. Kowe anu. Jadi Puja Pendeta itu aku tuh anu juga pinter, kudu iso ngajari kan itu. Oh itu, ya tadinya awal juga, tapi lama-lama kan belajar juga ibu itu ya, akhirnya ya ikut gitu loh. Mulanya kan sering diajak ke arah sana itu. Tapi saya nggak ngerti persis apakah itu untuk umum atau hanya untuk yang kaum ibu saja, saya juga kurang tahu. Wong aku masih kecil, tapi saya selentingan dengar kalau di mobil itu, bapak ya itu tuh, kok ya kudu anu, sergap, mana iso kudu anu, jadi Puja Pendeta tuh yo kudu iso ngajar juga, ngerti saja kan begitu. Kudu sinau. Yang Memang kayak ngajarin, gitu. ngajarin katekisasi istri saya kan Mbak Pujo sama Bu Yusar. Bu Yusar ya. Asal ini Bu Yusar kadang-kadang ngikut Mbah Pujo ini Malas ke Sidomulyo. Jadi Oh, jadi gini. Kenapa Bu Yusar diajak? Karena Bu Yusar itu Dokter Marlina yang dimaksud. Iya. Nah, Bu Dokter Marlina itu dulu kosnya di rumahku. oh Iya, sekitar 80, 81, 82 itu. iya. Kan saya sudah di Jogja. Kalau saya pulang semesteran atau Natalan itu ya saya tahu dia di kamar depan itu, kamar gede itu, Bu Yusar itu. Makanya beliau sering diajak aja. Itu Pak Sutino ceritanya. Jadi yang ngajar katekisasi ya Bu Yusar sama Mbak Pujo Putri, Mbak Pujo Kakro kan apa nungguin aja. Jadi yang ngajarin ini Mbak Pujo Putri itu kan sama Bu Yusar. Bahkan sebelum 79 udah di rumah kok. Sebelum saya masih SMA. Oh, udah pakai kamar depan itu. Iya, Wong nek aku dimarahin bapak itu dia, kan aku suka nakal ya. Namanya kita masih SMA ya Pak ya. Tahun 75, 76, 77 itu, 78. Nah, kadang-kadang kan jagung nggak tak giling tuh ayam itu, kedelai nggak tak sangre. Ketahuan sama bapak marah. Malam-malam dibangunin tuh. Tangi. Aku tengah malam itu Pak, suruh nyangre kedelai baru ditumbuk, jagung digiling gitu kan. Nah, dia lewat malam-malam itu kan, lu juga si Tom, jagung nggak lu giling. Bu Yusar itu kan dia kan dari Jakarta, jadi ngomongnya lu gua gitu. Maksudnya nyalain saya. Udah tahu disuruh giling jagung nggak kamu giling, udah tahu disuruh nyangre kedelai kan harus disangre tuh Pak, digoreng tanpa minyak goreng. Delinya itu nggak tak sangre, nggak tak giling. Nah, dia kayak begitu Bu Yusar itu. Ya. Lucu lah kalau udah itu. Disiplin benar Mbak Pujo. Iya, itu. kalau Pendidikan Belanda. aduh itu Iya. luar biasa ya. Itu kenapa Bu Yusar, Dokter Marlina sering diajak ibu, karena ya kos di rumah kami, nggak tahu berapa tahun, mungkin 5-6 tahun Jadi mungkin. istri saya itu katekisasinya sama Mbak Pujo sama Mbak Putri
Jadi enggak katekisasi di gereja Mas, jadi langsung daftar. Sama Bu Yusar tadi itu ya diajak, ya bener. Didaftarin baptis di gereja, itu Mbak Pujo yang daftarkan. Itu kalau Pak Sutino tinggal di Tanjungan, terus minggu ibadah di Bambu Kuning naik apa dulu? Dulu kadang-kadang ini Mas, apa ya, angkot itu kan masih jarang. Jadi saya udah pulang kerja Sabtu, itu kadang-kadang ada angkot yang agak malam terakhir. Ya, kadang-kadang saya nginep di kantor ini di Jalan Sudirman, kantornya dulu di situ. Oh, yang perempatan itu, Ya, dekat SMP 2 sini yang sekarang udah di, ya situ ada. Oh, nginepnya di situ. Oh, di komplek itu ya tahu. Jadi apa? Ini ya agak rumit Mas. Iyalah, zaman semono Pak. Angkot itu hanya ada berapa gitu. Tanjungan Makanya gerejanya kapal selam. Nah, udah dapat motor Suzuki A100 itu kuncingan 3 ya, si Danu, Andika, saya, ibunya 4. Berempat. Kalau nanjak karahan itu ampun. Luar biasa. Itulah yang katekisasi Butino yang Mbak Pujo. Iya, kami belum baptis dulu. Nikah Iya. belum baptis. Nggih. Makanya ini apa, nikah sipil. Pak Sutino. Jadi aku teringat tahun 83 ya. Ya. Beberapa bulan sebelum Bapak Sedo, itu ceritanya saya tuh diajak ke Bakauni. Ya. Itu jemput calon pendeta kita dulu, namanya Pak Pendeta Solihin Daniel. Tapi hari itu sesuai dengan perjanjian di surat, karena kan kita belum ada HP, belum ada telepon ya, jadi surat bahwa Pak Solihin Daniel beserta keluarga akan datang dari Surabaya ke Lampung untuk jadi pendeta kita. Turunnya di Bakahuni. Bakahuni masih baru buka itu 83 itu. Masih baru-barunya. Nah, saya diajak Bapak lah pakai Land Rover itu ke Bakahuni. Nunggu berapa kapal, orang nggak muncul. Seharian itu kami nunggu itu. Akhirnya bapakku tuh nulis puisi judulnya O Bakauni. Jadi karena nggak ada kabar berita itu, terus kami pulang kosong itu tanpa Pak Solihin Daniel. Cerita di mobil Bu. Ceritanya udah di daerah Tanjungan itu. Tanjungan Taran itu udah mau turun Tarahan itu. Iya. Opo pendeta saiki iki nek arep pelayanan dipanggil suatu jemaat atau neng Sumatera neng Lampung iki apa kudu survei dhisik, kudu anu gitu apa ya gitu. Tapi saya tidak tahu persis apakah itu ditujukan kepada calon pendeta itu atau siapa, nggak ngerti. Terus dia bilang begini, 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 64 kan, ya bapakmu ki ya dipanggil metro kan gitu. Tapi ya nggak ada namanya survei dulu ngelihat di sana nanti gimana ke depan. Enggak Bu, ya mangkat aja. Dengan 6 anak, waktu itu udah 6 dari Rembang kami. Yang belum lahir kan Bowo di metro, Asto di sini. Jadi waktu itu dengan 6, saya masih bayi. Itu artinya ketika ada panggilan dari GKL Metro waktu itu ya Metro, itu nggak ada misalnya nanya-nanya di sana nanti fasilitasnya gimana, hidup kami gimana, rumahnya koyo ngopo, ono banyu apa kayak itu, enggak gitu loh kira-kira yang diceritain bapak waktu itu. Rupanya itu udah kerasa, beliau itu udah mau nggak ada, itu udah kerasa. Dia ceritanya itu ke saya, berdua lah kami ngobrol di mobil itu. Oh, memang cuma berdua kami itu gitu. Puisinya itu judulnya O Bakauni, pernah dibacakan Pak Pendeta Emeritus Eko waktu ulang tahun gereja keberapa itu. Itu mau tak cari itu. Tulisan itu di buku diarinya itu ada. Itu karena kami temukan, kemudian kita kasih tahu ke majelis, dibacakanlah di acara ulang tahun gereja kita yang ke. Teksnya masih ada. Nah, itu mau tak cari di salah satu buku, Pak. Buku diari kan Bapak punya buku diari itu ya. Nanti yang buku tahun 83 itu pasti itu. Ada itu. Itu nanti cari. Itu. Jadi
beliau tuh gelisah gitu loh, gelisah gitu. Oh, golek penggantiku kok angel temen gitu kan. Udah kerasa kan itu kan. Udah kerasa. Padahal nomornya baru 59 loh waktu itu. 59 kan masih muda lah. Golek penggantiku kok angel temen gitu. Kita nggak nyangka kalau ternyata berapa bulan kemudian nggak ada, itu nggak tahu. Dia ingin ada penggantinya, udah datang di sini sebelum beliau dipanggil itu. Ternyata 7 Desember 83 nggak ada. Lagi baca koran itu, Bu. Iya, korannya itu Sinar Harapan. Sinar Harapan. Sebelum di Bredel terus diganti Suara Pembaruan. Itu ceritanya itu. Kok niku Atau tadi sarapannya udah cukup kenyang. nggih. Nah, ini di rumahnya Mas Andika nih dengan Pak Setina dan Ibu. Kita diaturi makan siang nih, luar biasa nih kan. Ini yang nanam sendiri yang mana? Nggih, niki. Ini daun-daunan ini ya. Tuh, mantap kan. Sambalnya sambal mentah, Bu ya. Nggih. Pakai terasi? Pakai terasi. Iya, ada aromanya enak. Ini ayam. Nah, ini nih yang senengan. Ini Mbak Pujo ini setiap Saya rasa iya, samogori. Samogori itu aduh dah namanya. Tahu tempe. Kerupuk, nah itu dia. Oke, kita menikmati dulu ya.